Fatil Jannah. Beliau Imam Al-Qurtubi menukil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga ditakhrij oleh Imam Bukhari, juga oleh Imam At-Tirmidzi. Bunyi hadisnya, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu diliputi oleh hal-hal yang disukai oleh syahwat. Kenapa? Karena surga itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam mencapai anugerah itu ada pengorbanan, dan hal-hal yang sifatnya berkorban, berjuang, berlelah-lelah diri itu nggak disukai oleh jiwa manusia kebanyakan. Karena jiwa manusia itu maunya santai, kemudian nggak usah capek-capek, kemudian berleha-leha aja, tapi untung banyak. Ini jiwa manusia kebanyakan seperti itu. Dan ternyata berat atau tidaknya itu tergantung iman masing-masing. Jamaah sekalian yang terbiasa sholat subuh di Masjid Al-Ittihad, tentu sudah bangun. Sekarang subuh jam berapa Pak? Jam 4.17 ya? Iya, sekitar itu. Biasanya jam 4 lewat 5, jam 4, bahkan setengah 4 atau jam 3 sudah bangun. Sudah siap-siap, sudah ke kamar mandi, sudah bisa jadi sholat tahajud dulu, sholat witir dulu, mendengar azan baru ke masjid. Itu hal-hal seperti itu oleh orang yang terbiasa dan meyakini bahwa itu ada balasan yang luar biasa di sisi Allah, itu hal yang biasa, nggak berat. Bahkan kalau kita lihat orang-orang di luar Islam itu melihat orang Islam kayak kasihannya apa? Sholatnya harus 5 kali, 5 waktu lagi. Kayaknya ini nggak capek apa ya? Sebelum sholat harus wudhu dulu, harus bersihin badan dulu dan sebagainya. Terus ada azannya, ada qomatnya, kemudian utamanya di masjid ya berjamaah, kemudian ada berzikirnya, ada baca Al-Qur'annya. Ini orang di luar Islam kayaknya ngelihatnya berat banget. Justru sama orang Islam yang sudah terbiasa itu ringan. Bahkan kalau nggak ngelakuin itu berasa ada yang kurang. Ini saya tanya bapak-bapak yang biasa ke masjid, suatu kali terlambat atau ada hal yang menghalanginya, terus tiba-tiba nggak bisa ke masjid, sholatnya di rumah, rasanya gimana? Ya rasain aja nih 2020 kemarin sholat di rumah, rasanya kayak apa tuh? Agak enak ya, ada hal-hal yang mengganggu. Tapi ketika di masjid timbul ketenangan, timbul kekhusyuan ya, apalagi imamnya fasih, baca Qur'annya juga enak gitu ya, ber-AC lagi ya, kemudian karpetnya sejuk ya, nikmat banget. Nah, berat atau tidak itu tergantung dari imannya masing-masing. Bagi orang Islam yang nggak kebiasaan, yang nggak terbiasa bangun sebelum subuh, ya berat itu ya. Mungkin karena pekerjaan harus tidurnya larut malam, sehingga bangunnya ya jam 6:30, jam 6 ya. Syukur-syukur masih sempat sholat subuh ya. Tapi sebagian ada yang memang berat itu sampai ya bisa jadi nggak sholat subuh, bisa jadi. Ini ya, ringan dan berat itu tergantung dari iman masing-masing. Oleh karena itu yang dimaksud dengan huffatil jannatu bil makarih, surga itu diliputi oleh
hal-hal yang nggak disukai jiwa, maksudnya jiwa yang lemah, jiwa yang malas. Tapi jiwa yang dekat dengan Allah, jiwa yang senang ibadah, jiwa yang senang berjamaah, itu terasa ringan. Terasa ringan. Jangankan nggak hujan, hujan deras pun masih dikejar. Ambil payung ke masjid. Justru dengan dia ambil payung, kehujanan, itu rasa nikmat menuju masjidnya kerasa. Seperti itu. Oleh karenanya dulu ketika sahabat Nabi nanya kepada Nabi saat peperangan dimulai, "Ya Rasul, saya lagi makan kurma nih, dan perang sudah mulai. Saya nanya kepada engkau ya Rasul, seandainya saya berperang karena Allah dan Rasulnya, terus apa balasan buat saya?" Jawab Nabi, "Kalau engkau berperang karena Allah dan Rasulnya, meninggikan kalimat Allah, maka balasanmu adalah surga. Surga yang seluas langit dan bumi, surga yang kenikmatannya abadan, selamanya, kenikmatannya tidak terputus." Seperti itu ya Rasul. Iya. Lalu dia lempar kurma yang sedang dia makan, dia lari ke medan perang dan dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringan banget. Ini karena porsi imannya, porsi keyakinannya begitu tinggi kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ibadah, ya, taat, ikhlas itu berat bagi sebagian jiwa, dan memang berat. Ibadah itu perlu belajar, perlu proses. Enggak serta-merta orang langsung rajin ke masjid, enggak serta-merta orang langsung gemar bersedekah, enggak serta-merta orang langsung baik sama keluarga, baik sama tetangga. Enggak, ada prosesnya. Bisa jadi satu hari dia gagal, dia coba lagi. Bisa jadi satu hari dia rajin ke masjid, kemudian dia malas ke masjid, bisa jadi. Bisa jadi satu hari dia rajin baca Al-Quran, satu ketika dia malas. Ya manusia, wajar hal seperti itu. Apalagi ikhlas, ini juga perlu belajar. Tidak serta-merta langsung orang jadi ikhlas 100%, tidak. Dan biasanya tantangannya itu ikhlas ketika kita disaksikan orang banyak, atau kita lagi punya posisi jabatan. Ikhlas di situ jadi tantangan yang besar. Kalau seperti kita orang biasa, ya sholat di masjid, nggak ada yang kenal kan biasa tuh. Ya udah sholat aja, tenang. Tapi suatu ketika misalnya bapak-bapak jadi apa Pak maunya Pak? Yang terkenal Pak? Jadi anggota dewan, atau jadi artis, atau jadi pejabat yang terkenal saja. Semua orang tahu Bapak. Masuk ke masjid, Bapak, apa kabar Pak? Jadi sholatnya udah, aduh ini banyak yang ngeliat nih, saya lamain aja sholatnya gitu. Bisa jadi tantangannya seperti itu. Kalau sudah jadi public figure, kalau sudah jadi orang yang dikenal orang, makanya enak jadi orang yang gak usah dikenal orang. Sholatnya udah karena Allah aja. Orang mau ngeliat mau kagak, udah tenang aja. Seperti itu ya. Ini ikhlas. Kemudian sakit dan sabar. Sakit adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit perintahnya ya diobati. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit ya bersabar, dan sabar balasannya adalah surga. Innallaha ma'as sabirin. Seperti itu. Ini surga. Kemudian berikutnya wa huffatin naru bisyahawat. Diliputi neraka itu dengan hal-hal yang menyenangkan jiwa, karena manusia itu senang kalau hawa nafsunya diturutin. Ya, misal habis capek pulang kerja, tapi sudah masuk waktu isya, nyampe rumah udah isya, belum ngapa-ngapain. Enaknya kan kita istirahat dulu ya, istirahat dulu, mandi dulu. Habis mandi ternyata isya udah selesai di masjid. Itu kan godaan tuh. Gimana nih enaknya ya, sholat dulu apa mandi dulu?
Ya di situ pertarungannya. Ya, kalau sudah nyampe rumah pas azan berkumandang, ya udah siap-siap bersih-bersih, langsung aja ke masjid. Itu jiwa yang udah terbiasa, imannya terbangun untuk sholat berjamaah. Tapi kadang-kadang satu tempo kita, aduh capek nih, ntar aja lah di rumah. Seperti itu. Dan jiwa itu syahwat ya, keinginan hal-hal yang santai, kemudian senang kepada hal yang melenakan, yaitu salah satu godaan dari hawa nafsu. Terus selanjutnya terjadi bagi orang yang tak beriman atau tertutup imannya dengan syahwat. Ya maunya yang enak-enak ya. Syahwat kepada harta, ya. Syahwat kepada jabatan, kepada kaum wanita, ya, kepada hal yang bersifat duniawi. Maka di dalam Al-Quran, ini surat Al-Imran ya, ayat 14 dan 15 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Ini manusia dijadikan indah pada pandangannya, kecintaan kepada apa-apa yang dia ingini. Minan nisa, wanita-wanita. Ini di beberapa kitab tafsir diterangkan kenapa wanita jadi urutan pertama. Ya, urutan pertama godaan bagi manusia dibanding anak-anak, harta dan sebagainya. Karena godaan wanita itu kata Nabi, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar setelah aku meninggal kecuali fitnahnya wanita. Maka hati-hati terhadap kaum wanita. Ini ya, banyak tergelincir gara-gara perempuan. Dan ini godaan terbesar bagi kaum laki-laki. Maka orang yang sudah beristri pengennya nambah lagi, betul nggak Pak? Tapi ketika nambah terjadi konflik. Ya, berapa persen sih yang nggak konflik? Seperti itu. Karena kultur di Indonesia belum sama seperti kultur-kultur yang ada di Timur Tengah. Mereka kulturnya terbiasa punya istri lebih dari satu. Bahkan kalau istrinya satu dicengin, istri kok cuma satu. Kalau di kita kebalikan. Nih ya kaum wanita, syukur-syukur dia menikah dengan sah. Kalau dengan sah berarti ya ada izin berpoligami dan sebagainya diurus. Tapi biasanya yang suka terjadi konflik tuh nikah siri. Istri pertama sah, istri kedua siri. Nah ketika siri ini kan tidak dicatatkan di KUA. Saya orang KUA, mohon maaf. Sering terjadi konflik kayak gitu. Pernah saya tanganin ada kabar gini. Mohon maaf ya, saya tidak bermaksud merendahkan orang yang penglihatannya tidak bisa melihat ya, dan mohon maaf pekerjaannya hanya memijat gitu ya, mijat yang suka keliling gitu ya. Bininya 2 Pak, keren kan? Bapak kerja di kantor, bininya 1. Itu tukang pijat keliling, bininya 2. Tapi apa yang terjadi? Ternyata yang kedua itu akhirnya menimbulkan konflik. Mungkin nafkahnya enggak seragam atau enggak adil dan sebagainya. Akhirnya KDRT main pukul. Berantemlah di situ. Ternyata bini yang pertama tahu, oh ini sudah 2 bininya. Ya repot, ngadu ke KUA, ke kelurahan dan sebagainya. Ya kadang-kadang ya begitulah Pak. Orang kalau poligami itu enaknya diam-diam, kalau konflik lapor ke kita. Ya kudunya kalau enak ngomong dong ke kita, nih saya lagi bahagia. Kalau susah jangan ngomong, kan kebalik orang.
Kalau teriak kalau lagi susah, kalau lagi seneng diem. Ya, seperti itu. Kaum wanita itu kalau siri memang sah secara hukum Islam tapi tidak diakui oleh hukum agama, dan siri itu akhirnya banyak konflik yang terjadi, apalagi nanti misalnya pihaknya yang keduanya nuntut istri yang pertama nggak rela dan seterusnya. Ya kalau aman damai mah enggak, lah ya silakan kalau aman damai sejahtera, tapi kalau konflik jangan lapor-lapor ya, selesaiin aja sendiri ya, seperti itu. Nah ada lagi godaan kaum wanita itu dengan cara yang nggak halal, selingkuh ya, apalagi zaman sekarang aplikasi banyak, godaan-godaan kaum wanita juga banyak banget, peluang-peluang untuk itu juga banyak. Ini kaum laki-laki ya berat ya kita sebagai kaum Adam untuk menjaga pandangan ya. Banyak-banyak olahraga deh Pak, makanya ngaji nggak usah lama-lama ya, setengah 6 aja terus kita lari keliling tapos biar capek gitu kan, biar energinya tersalurkan. Repot kan kalau energi nggak tersalurkan ya. Maka yang mau sepedaan ya, pulang-pulang aja dah ya, sepedahan, mau renang, mau jalan-jalan, ngaji nggak usah lama-lama, jangan sampai ngaji jadi penghalang ya. Jadi Islam salah, gara-gara ngaji nih saya nggak sepedahan, kira ngaji, bubarin aja ngajinya udah. Baik, ini ya wanita, anak-anak juga bisa, anak-anak ya. Tuntutan anak-anak, ayah minta ini, abi minta ini, bapak minta ini, godaan. Harta ya, harta biasanya orang kalau awal-awal menikah cukup tinggal di kontrakan atau cukup di rumah yang kecil yang masih cicilan, itu masih bahagia tuh, masih bisa nyicil, masih menerima. Tapi nanti biasanya akan timbul masalah ketika Allah sudah kasih harta yang berlebih. Nggak semuanya sih ada. Kalau sudah dikasih harta yang berlebih, biasanya keinginannya nambah. Nambahnya apa? Mobil yang biasanya merek biasa, udah pengen aksesorisnya ganti pelek aja, setirnya kita ganti aja pakai setir sepeda gitu. Modelnya macam-macam karena duitnya ada. Kalau nggak ada mah ya nerima aja. Istrinya nggak setuju, misalnya anak nggak setuju, konflik di situ. Kadang hal-hal yang kecil. Ini harta. Itu ya. Makanya kalau punya harta kan lebih teliti kepada hal yang baunya aksesoris, bukan hal-hal yang pokok. Kalau nggak punya harta, hal-hal pokok aja masih berat, makan masih susah, rumah kagak punya. Kalau yang kaya sudah nggak ngurusin makan, nggak ngurusin ini, tapi aksesorisnya apa? Ini makan yang enak apa ya? Bukan apa yang bisa kita makan lagi, bukan. Ini makan yang enak apa? Atau kita makan di mana nih? Ini harta. Maka banyak tergoda harta. Maka ketika pertanyaan nanti di akhirat, apa pertanyaan terhadap harta spesifik ada dua, min aina iktasabahu wa ila aina anfaqtahu, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan, itu harta. Kalau pertanyaan tentang ilmu kan buat apa kau amalkan, kalau pertanyaan tentang usia buat apa kau habiskan, tapi khusus tentang harta, min aina iktasabahu, dari mana ente dapat, kemana ente belanjain, itu harta. Ya, terus selanjutnya kalau kita lihat secara kebahasaan, al-makarih itu asal katanya dari kariha, bentuk masdarnya kemudian makruh. Ya, kita suka dengar kata-kata makruh. Apa itu? Ma yusabu tarikuhu imtisalan wala yu'aqabu fa'iluhu wa in kana maluman. Apa yang jika dikerjakan oleh pelakunya itu tidak berdosa. Terus wala yu'aqabu fa'iluhu wa in kana maluman. Jika ditinggalkan malah berpahala. Maka makruh ini secara hukum fikih
dia lebih dekat ke haram, karena ketika ditinggalkan malah berpahala, dikerjain nggak apa-apa. Makruh ini kebalikan dari sunnah. Kalau sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, kan gitu. Ini makruh. Kemudian di dalam fikih itu ada dua, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Ada sebagian yang bilang makruh tahrimi dan makruh tanzihi, dibedain belakangnya doang. Yang pertama makruh tahrim. Jadi tidak semua kata-kata yang makruh itu dibenci doang, tapi ada kata-kata makruh itu hukumnya haram. Contoh misalnya dalam hadis ini, memakai kain sutra dan perhiasan emas bagi kaum laki-laki. An Ibnu Zurairin annahu sami'a Ali ibn Abi Talib yaqul inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu fi yaminihi wa akhadha dhahaban faja'alahu fi shimalihi summa qala inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Bahwa sutra dan emas, perhiasan emas bagi laki-laki hukumnya haram. Itu dari tinjauan hadis. Kalau dari tinjauan kesehatan, saya baca katanya bisa pengaruh ada unsur radiasi dari emas atau kain sutra itu buat kaum laki-laki. Itu katanya dari tinjauan kesehatan. Tapi hikmahnya bahwa larangan di sini adalah hukumnya haram. Ini makruh tahrim, makruh tahrim. Contoh di dalam Al-Quran itu surat Al-Isra ayat 31 sampai 38. Ada ucapan atau ada firman Allah yang ayat 38 itu, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Ya, semua itu hal yang disebutkan tadi, keburukan-keburukan itu di sisi Allah makruha, dibenci. Dibenci ini menurut Imam At-Tabari, menurut Imam Ar-Razi, makruh di sini artinya haram. Apa aja perbuatan-perbuatan itu? Ini kalau bapak-bapak buka surat Al-Isra kan itu panjang ayatnya. Yang pertama, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Gak boleh membunuh anak-anak karena takut kelaparan, padahal Allah yang memberi rizki kepada anak-anak kita, memberi rizki kepada kita. Sungguhnya membunuh anak-anak itu hukumnya dosa. Kan ada ibu ayah misalnya nggak punya makanan, yuk minum baygon bareng-bareng, ada kan situ. Zaman sekarang terjadi, Pak. Ini ayat ini udah 14 abad yang lalu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sekarang kejadiannya udah terjadi. Nggak ada makanan, mati bareng-bareng. Kalau nggak ada makanan ya berarti ada dua pihak yang perlu dilihat di situ, bagaimana peran lingkungan, juga bagaimana peran keluarganya. Masa kalau ada keluarga yang nggak makan, keluarga dekatnya nggak tahu, kan nggak mungkin. Terus masa kalau ada lingkungan warganya nggak makan, kok nggak tahu, berarti ada yang salah di situ. Ini ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anak-anakmu karena nggak takut, nggak bisa ngasih makan. Ini yang pertama. Jadi hukumnya haram. Makruh di sini hukumnya haram atau maknanya haram. Yang kedua, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina karena itu perbuatan yang buruk dan sejelek-jeleknya jalan. Kata fahisyah itu suatu yang hina. Dan Al-Qur'an tidak pernah menyampaikan kata-kata fahisyah kecuali suatu yang buruk, yang hina, baik menurut jiwa kita atau menurut Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabu zina, deketinnya nggak boleh. Terus yang ketiga, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq, nggak boleh bunuh orang lain
yang bukan haknya. Kapan haknya? Ya kalau perang, kita kan nggak perang. Terus yang berikutnya, wala taqrabu malal yatim, jangan dekati harta anak yatim, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan jalan yang baik, dengan jalan yang wajar, dengan jalan yang dibolehkan. Terus selanjutnya, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Kalau jual beli, kalau nimbang, timbangan yang baik. Jangan kalau nimbang dikurang-kurangin, ya. Makanya di Al-Qur'an ada surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dia kalau nimbang buat orang, dia kurang-kurangin tuh. Tapi kalau dia orang lain nimbang ke dia maunya dilebihin. Bang, lebihin lagi dong, Bang. Hati-hati nih Bapak kalau beli buah-buahan, tambahin dong bang, harus ridho tuh dia, jangan maksa ya. Bang, ini sekarang musim duku ya, musim duku atau musim jeruk, bang tambahin lagi dong bang. Ya, kalau kita orang lain nimbang ke kita maunya ditambahin, kalau kita jual ke orang lain maunya dikurangin, ini nggak boleh. Al-mutaffifin, apalagi jual beli harus saling ridho, antarodin. Terus apalagi, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, jangan berbicara suatu yang tidak tahu, sesuai kapasitasnya ya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan akan dicatat, akan ditanyakan oleh Allah. Maka berbicara sesuai kapasitasnya, sesuai kemampuannya. Yang mampu di bidang ini ya silahkan, yang mampu di bidang ini ya silahkan, sesuai kapasitasnya masing-masing. Wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jangan berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Ini artinya nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Kalau guru saya dulu Dr. Musli ngartiin, wala tamsi fil ardi marha, jangan kau ngebut-ngebut ugal-ugalan di jalan, kata beliau gitu. Ih, sekarang kan nggak boleh keselip ya Pak, motor salip dikit apa lo ngebut, mobil keselip dikit aja udah din di jalan kan gitu biasanya. Ini wala tamsi fil ardi marha, jangan berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Nah, tadi dari ayat 31 sampai 37 itu disebutkan kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua itu tuh satu yang dibenci, makruha, dibenci oleh Allah. Makruh di sini hukumnya haram. Ya. Yang pertama, jadi makna makruh adalah haram. Maka di sini Imam At-Tabari bilang kullu hadzal ladzi dzukirna laka minal umuri allati adadnaha 'alaika kana sayyi'atan makruhan 'inda rabbika ya Muhammad yaqrahuhu wa yunha anhu wa la yardahu fattaqu muwaqi'atuhu wal 'amalu bih. Jadi kata Imam At-Tabari, semua yang disebutin tadi wahai Muhammad hukumnya dibenci dan dilarang oleh Allah dan enggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilarang, dibenci, enggak diridhoi, ya haram hukumnya. Yang pertama ya, makruh tahrim. Makruh tahrim tadi sudah memakai kain sutra. Kedua, membeli barang yang sudah dibeli orang lain atau melamar gadis yang sudah dilamar orang lain. Ini anak muda. Ada anak muda nggak di sini? Nggak ada anak muda ya? Kita masih muda kan Pak? Masih? Alhamdulillah. Iya. Ini An Abi Hurairah, ini riwayat Imam Muslim. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yakhtubur rajulu ala khitbati akhihi. Janganlah seorang laki-laki melamar seorang gadis yang sudah dilamar oleh orang lain. Enggak boleh. Ya. Atau wala yasumu ala saumi akhihi, menawar barang yang sudah ditawar orang lain sampai diantaranya sudah memutuskan. Misal gadis ini dilamar oleh si fulan, ternyata selang seminggu keluarganya ngasih tahu nggak cocok misalnya, baru ente masuk dah gitu. Jangan hari ini dilamar dia,
besoknya ente masuk, ya nggak boleh, 2 lamaran jadinya. Itu ya. Atau terkait dengan jual beli, kalau barang sudah dibeli sama orang lain, sudah jelas nih, sudah deal, ya. Cuman bayarnya nanti 2 hari kemudian, ente masuk, udahlah saya cashin aja sekarang. Kemudian penjualnya oke, itu nggak boleh hukumnya jual beli seperti itu, karena si penjualnya sudah deal dengan yang pertama, meskipun bayarnya tempo nanti 2 hari lagi. Ada pembeli lagi yang masuk hari ini, udah saya cashin, harganya lebih mahal. Itu jual beli seperti itu nggak boleh, dan itu kadang banyak terjadi, ya. Sudah oke, ternyata diambil sama orang. Nggak boleh seperti itu, ya. Harus jelas, maksudnya kalau si pembeli atau penjualnya sudah membatalkan, baru kita boleh menawar lagi. Tapi kalau belum dibatalkan, tidak boleh ada yang masuk. Ini harus dipahami antara al-bai' wal mushtari, antara penjual dan pembeli. Penjualnya juga harus paham, pembelinya juga harus paham. Maka dulu Nabi bilang, jangan masuk ke pasar orang yang nggak punya pemahaman agama. Ya, karena pasar tuh isinya kalau nggak ngerti agama tipu-tipu. Ya, ayam yang sudah mati berapa hari dibilang masih segar, ya. Daging sapi daging sapi gelonggongan, ya, dibilang daging sapi yang baru dan sebagainya. Ini hati-hati. Maka kata Nabi SAW, pedagang yang baik, pedagang yang jujur akan bersamaku di surga. Itu pedagang, bisnismen yang jujur akan bersamaku di surga. Ya, ini makruh tahrim yang hukumnya haram. Terus yang kedua, makruh tanzih, makan dan minum sambil berdiri, berjalan atau bersandar. Ini tanzih maksudnya dibenci aja, tapi nggak sampai pada level dosa. Ya, kenapa makruh makan dan minum berdiri? Karena ada hadis Nabi SAW pernah minum sambil berdiri pada kondisi perang. Pada kondisi perang nih, ya, perang kan nggak memungkinkan, sangat sibuk dan sebagainya. Kemudian kalau kondisi normal, ya, utamanya adalah duduk, makan pakai tangan kanan, baca bismillah dan seterusnya. Kalau kondisi nggak normal, hal-hal seperti itu levelnya hanya dibenci saja, nggak sampai jatuh kepada dosa, ya, nggak sampai jatuh kepada haram. Ini, ya, cuman kita sebagai orang yang wajar dan tahu kondisinya, kudunya menyediakan juga tempat duduk. Contoh misalnya di resepsi, ya, kadang standing party itu nggak ada kursi duduknya. Ada, pernah diundang di Kedutaan Aljazair itu hadir di acara, nggak ada kursinya, makanan sih enak-enak, ada kebuli, ada macam-macam tuh dagingnya, Pak, ada daging onta, daging sapi, daging kambing, makannya hampir berdiri. Akhirnya saya ambil, duduknya di pojok, nongkrong. Udah, yang lain mau pada makan sambil bernikmat banget, ya, karena kita nggak kebiasaan makan ambil berdiri. Akhirnya mojok di sono, ada yang ngikutin, mojok juga, ya, gitu. Barengan jadinya seperti itu. Nah, kudunya nanti kalau resepsi nih, bapak-bapak kan mungkin mau mantu atau punya mantu atau mau jadi mantu lagi gitu, ya, sediain aja tempat duduknya biar nyaman makannya, ya. Jangan makan sambil berdiri, ya, berjalan atau bersandar, karena ada larangan di situ. La aku lumut takian, aku tidak makan sambil bersandar. Kalau makan nyender kan bisa mengganggu pernapasan. Kencing dengan berdiri, kencing dengan berdiri hukumnya makruh. Pada situasi memang tidak ada tempat kencing yang duduk. Kadang di kantor-kantor di Jakarta emang nggak disediain toilet yang duduk, ya. Tempat kencing biasanya berdiri aja. Atau di bandara ada yang seperti itu, kencing berdiri, akhirnya terpaksa berdiri. Asal dijaga aja cipratan air kencingnya itu. Makan bawang, biasanya orang-orang Timur Tengah tuh makan bawang seneng banget, bawang bombay itu digaresin aja kayak makan kerupuk, ya. Makan bawang terus nggak gosok gigi, ya. Sebelahnya sholat Allahu Akbar, baunya, ya. Makan jengkol juga sama, orang Sunda, ya, orang sebagian kita
Kalau beli nasi uduk suka ada jengkolnya, tambahin jengkolnya. Po, tambahin jengkolnya po, gitu ya. Makan pete juga sama. Nah, makruh di sini nggak sampai kepada haram. Artinya ketika bau yang ditimbulkan itu hilang dengan bergosok gigi, ya, atau dengan hal lain, maka ya namanya makanan halal, ya tinggal dimakan, bismillah. Seperti itu. Jadi hilang bau jengkolnya, hilang bau bawangnya, hilang bau petenya. Katanya pakai kopi ya Pak ya? Ngilangin bau jengkol tuh pakai kopi. Apakah pakai pete? Hilangin bau jengkol makan pete. Hilangin bau pete makan jengkol, sama baik. Lanjut ya. Nih dikit lagi. Nah, terakhir. Bener kan? 5:30. Halaman 802. Ternyata nanti di akhirat, jamaah sekalian, ada dialog antara surga dan neraka. Ini bukti bahwa kelak semua atas izin Allah bisa ngomong. Baik amalan yang dikerjain oleh kita, baik anggota tubuh kita, atau ciptaan Allah yang diizinkan oleh Allah untuk bersaksi. Makanya di sini diterangkan babu ihtijajil jannah wa sifatu ahliha. Bab tentang ihtijaj itu lebih kepada berdebat ya, tapi saya bahasakan berdialog. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi surga sama neraka itu dialog. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajatun nar wal jannah faqalat hadhihi. Surga dan neraka itu dialog. Neraka ngomong, yudkhiluni al-jabbaruna wal mutakabbirun. Kenapa sih yang masuk ke dalam ruanganku, ke dalam neraka? Ya maksudnya orang-orang yang jabbarun, orang-orang yang diktator, orang-orang yang suka nekan, memaksakan kehendak, wal mutakabbirun, dan orang-orang yang sombong. Kenapa yang banyak masuk ke dalamku, kata neraka itu orang-orang yang memaksakan kehendak, orang-orang diktator, orang-orang sombong. Kenapa sih banyak banget? Ini kata neraka. Wa qalat hadihi, kemudian surga ngomong, yudkhiluni ad-du'afa, yang masuk ke dalam diriku, ya ke dalam ruanganku, ke dalam golonganku, kata surga, ad-du'afa, orang-orang yang lemah, wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Ini banyak yang masuk ke dalam surga. Adapun kemudian definisi tentang miskin ini, para ulama berselisih pendapat, apakah miskin secara materi atau miskin di sini diartikan sederhana. Ya, diartikan sederhana. Rasulullah sebenarnya orang kaya banget, karena setiap perang aja dapat 1/5 khumusahu, 1/5, 20%-an dari harta rampasan perang. Lah gede itu Pak, gede. Pajak aja bisa 30%, semua dipajekin sekarang. Ya, 20% itu besar. Itu satu peperangan, kalau beberapa kali perangan kaya Rasulullah. Cuman uang itu cepat disalurkan buat orang-orang yang butuh, orang-orang miskin. Rasulullah nyaman dengan kesederhanaannya. Jadi miskin itu bukan, ada yang mengartikan bukan karena nggak punya apa-apa, tapi miskin itu memang dia cukup butuh apa yang dia butuhkan, selebihnya nggak butuh. Seperti itu. Sehingga antara surga dan neraka di sini saling ngadu lah. Kenapa sih yang masuk ke saya orang-orang sombong, orang-orang yang berkuasa, yang memaksakan kehendak? Terus surga bilang, yang masuk ke saya orang-orang yang lemah. Ya. Lemah dalam arti apa? Bisa jadi karena dia tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan. Wal masakin, dan orang yang miskin. Bisa jadi karena kelemahan hartanya, atau memang dia kaya tapi qanaah, cukup dengan apa adanya. Seperti itu maksudnya.
Faqala Allah lihadi anti adabi. Allah berfirman kepada neraka, ya udah azab aja. U'adzibu bika man asya. Aku juga mengazab apa yang aku mau. Wa qala lihadi anti rahmati. Kemudian Allah berfirman kepada surga, kasih sayangi pendudukmu. Arhamu bika man asya. Aku merahmati denganmu siapa yang aku kehendaki. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup pembahasan kita tentang surga dan neraka. Ini baru tahap-tahap pertama pembahasan yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Yang selanjutnya nanti akan disampaikan oleh beliau bab tentang sifatu ahlil jannah wa ahlin nar. Kemudian ada lagi kemudian banyak ya diterangkan di situ. Bab fi man yadkhulun nar bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab, ada juga. Banyaklah. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang berkah buat kita semua. Ada yang mau nanya atau cukup? Cukup ya? Oh, satu, silakan bawa. Monggo. Assalamualaikum. Oh ya, baik. Waktu itu sempat kita bahas tentang di kitab ini juga sudah pernah kita bahas. Jadi orang yang meninggal dunia jauh-jauh zaman atau jauh-jauh hari sebelum hari kiamat, ya kelak sama akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Karena hari kebangkitan itu saat dunia ini sudah berganti, yauma tubaddalul ardi was samawat, ketika bumi dan langit sudah berganti, bukan bumi dan langit alam dunia lagi, tapi bumi dan langit alam akhirat, sudah beda, alamnya sudah beda. Oleh karena itu Allah yang maha kuasa untuk menghidupkan lagi tulang belulang yang sudah hancur, atau jasad yang tidak ditemukan di laut, atau jasad yang hancur di udara karena kecelakaan pesawat dan sebagainya, atau jasad yang dimakan oleh binatang buas dan seterusnya. Allah yang berkuasa untuk membangkitkan, karena zat yang berkuasa untuk menghidupkan, menciptakan, tentu dia akan berkuasa untuk mengembalikan lagi, tarotan ukhra, balik lagi. Seperti itu. Jadi nanti kaum-kaum yang meninggal jauh-jauh hari sebelum hari kiamat, ya sama dibangkitkannya. Dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Summa yub'atsu ala a'malihim, dibangkitkan sesuai dengan amal solehnya masing-masing. Kalau baik, dia akan menjadi dibangkitkan dalam kondisi yang baik. Seperti itu. Sehingga orang-orang yang jumlahnya banyak itu menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Nunggu pengadilan yang satu hari saja, lama menunggunya itu seperti khamsina alfasana, 50.000 tahun ukuran dunia. Satu hari di dunia, ya,
atau satu hari di akhirat ukurannya 50.000 tahun di akhirat. Seperti itu. Maka kebangkitan itu satu yang nyata. Nanti yang akan dibangkitkan pertama kali adalah Rasulullah SAW, dibangkitkan oleh Allah, kemudian para malaikat, para nabi, orang-orang soleh, baru selanjutnya ke umat-umatnya. Mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar, akan mempertanggungjawabkan amal masing-masing, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis diterangkan nanti kelak kita itu akan ditanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan via malaikat, ada pertanyaan langsung. Allah nanya ke kita. Maka yang mengingkari hari kebangkitan, yang mengingkari hari bertemu dengan Allah, ini sangat-sangat rugi. Sangat-sangat rugi. Seperti itu, Pak. Jadi satu yang belum terjadi, ya, sifatnya kita imani, ya, kita imani bahwa itu akan terjadi. Adapun prosesi dan runutannya itu yang kadang khilaf, banyak perbedaan, tapi itu akan terjadi. Seperti itu. Dan orang-orang yang meninggal sebelum hari kiamat juga sama, ya, akan dibangkitkan karena dunia sudah, alamnya sudah berganti, ya, menuju ke alam akhirat. Kemudian kita semua dibangkitkan dalam keadaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya, kita tutup. Subhanallah, wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.